Yapindu, Yatim Piatu Hindu. Ini adalah sebuah layanan dari yayasan kita, yaitu Yayasan Yatim Piatu Anata Nusantara. Nah, di samping yatim piatunya, kita juga masih ada lansianya juga ada. Yang saat ini kami baru bisa membimbing, mengarahkan atau membina itu ada di 12 provinsi. Satu hal yang saya perlu garis bawahi bahwa yatim piatu itu tidak identik dengan dalam tanda kutip kurang mampu ya. Ya, betul. Nah, ini harus digarisbawahi dulu nih. Benar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, jumpa lagi kita di Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Sahabat Baskara, memulai episode hari ini, izinkan saya menyampaikan satu sloka dari Bhagavad Gita 17:20. Datawyam itiyat danam dia tenu pakarine dese kale capatreca taddanam satwikam smertam. Sedekah yang diberikan tanpa mengharap kembali dengan keyakinan sebagai kewajiban untuk memberikan pada tempat, waktu, dan sasaran yang tepat itu disebut sebagai Satwika. Sahabat Baskara, kenapa saya mengutip sloka ini? Baik, hari ini kita akan berbicara tentang memberikan perhatian pada sesama, tentang bagaimana kita membangun kepedulian kepada sesama, khususnya kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita di luar sana yang dalam posisi yatim piatu, yatim dan yang berada mungkin agak berbeda dengan kita. Karena itu hari ini tamu saya sudah hadir bersama kita di ruang Baskara, Bapak Made Rama Eskom SPDHMM. Lengkap nih Pak, saya sebutnya nih Pak, Bapak Made Rama. Beliau lebih banyak sejak beliau menjadi ketua Yapindu. Jadi Bapak Made Rama ini, sahabat Baskara, adalah ketua Yapindu. Betul ya, Bapak ya? Betul. Yapindu Yatim Piatu Hindu, benar? Betul sekali. Betul, Yatim Piatu Hindu. Jadi Bapak Rama ini sekarang ini, sahabat Baskara, lebih banyak dipanggil Bapak Yapindu daripada mungkin orang-orang lupa Pak nama Bapak siapa, jadinya betul Bapak sekali. Yapindu. Betul sekali, karena lebih mudah mungkin. Lebih mudah disebutnya ya. Tapi Bapak mungkin belum banyak sahabat Baskara kita di rumah, dimanapun mungkin belum banyak yang tahu apa itu Yapindu. Betul. Mungkin dimulai dari perkenalan Pak. Yapindu itu apa? Kenapa didirikan? Sejak kapan adanya? Mungkin boleh langsung saja Pak. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Mbak Putu sudah diberikan kesempatan ya. Jadi Yapindu, Yatim Piatu Hindu. Ini adalah sebuah layanan dari yayasan kita, yaitu Yayasan Yatim Piatu Anata Nusantara. Nah, di samping yatim piatunya, kita juga masih ada lansianya juga ada, tetapi mungkin yang lebih dominan itu adalah yatim piatunya. Mengapa yatim piatu? Karena begini, berangkat dari satu catur asrama kita bahwa salah satunya adalah Grihaste. Nah, Grihaste ini sebenarnya tujuannya mulia, tetapi ada beberapa kondisi yang memungkinkan pasangan ini tidak harmonis. Satu. Yang kedua, salah satunya mungkin dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Lebih dulu meninggalkan kita. Atau bahkan karena sesuatu lain hal, kedua-duanya. Nah, ini banyak terjadi di anak-anak kita, sehingga kami melihat ini
adalah bagian daripada kemanusiaan kita yang kita perlu kelola anak-anak ini. Tujuannya apa? Tentunya kita ingin sekali anak-anak ini mendapat perhatian ya dari semua institusi yang ada, seperti halnya bagaimana teman-teman kita di sebelah sudah mendapat perhatian yang layak. Oleh karena itu, Yapindu hadir untuk anak-anak kita yang kalau bisa kami ingin sekali ini skalanya adalah nasional. Yang saat ini kami baru bisa membimbing, mengarahkan atau membina itu ada di 12 provinsi. Loh, udah banyak toh Pak. Astungkara seperti itu. Tetapi ada beberapa provinsi yang memang belum terbentuk pengurusnya secara formal ya. Karena memang kalau kita sebut saja Yogyakarta, kemudian DKI Jakarta, Lampung, kemudian Bali, Sulawesi Utara, itu sudah kita SK-kan sehingga terdaftar di Kesbangpol provinsi setempat. Oh, ini di masing-masing provinsi itu ada pengurusnya juga. Iya, betul. Gitu. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing ini. Pertama tentunya untuk menggali potensi bagaimana dinas sosial itu bisa berkontribusi terhadap keberadaan anak-anak kita. Itu Berarti ini kerjasama dengan dinas sosial, Bapak? Salah satunya iya. Di provinsi juga? Betul, dinas sosial. Tetapi tidak semua yayasan berada di dinas sosial. Ada yang di Kesbangpol, contoh di Bali. Kalau di Bali di bawah Kesbangpol. Ya, seperti itu. Jadi saya lihat kebijakan daripada sosial ini di masing-masing provinsi itu berbeda-beda. Tapi whatever lah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting bahwa teman-teman yang mempunyai visi bahasa yang sama dengan kita, itu kita coba galang bersama-sama supaya yuk kita perhatikan anak-anak kita gitu. Bagaimana mereka-mereka ini nanti bisa terlindungi lah gitu. Dengan data sekarang yang ada di kita 739 anak yang terdata. Itu 739 anak yang sudah menjadi anak asuh? Iya, yang baru terdaftar. Namanya apa? Bokku. Anak asuh, anak binaan? Iya, anak asuh atau anak binaan seperti itu. Karena kami berharap tentunya ke depan akan lebih banyak lagi anak-anak kita yang terdata, gitu. Terdata, kemudian kita mapping supaya kita bisa share. Misalnya ini ada di provinsi ini sekian anak, sekian anak. Sehingga semua stakeholder dalam hal ini baik ormas Hindu, lembaga Hindu, kemudian pemerintah, tentunya di sini kita harapkan berkontribusi terhadap keberadaan ini. Kenapa? Karena sebenarnya kami ini pekerja-pekerja sosial, pekerja-pekerja sosial yang sebenarnya membantu pemerintah. Betul. Iya, gitu. Tapi Pak, ini tadi 700 sekian anak itu dari mana? Maksudnya masuknya mereka kok bisa jadi anak binaannya Yapindu itu lewat jalur apa? Oke. Jadi bagus sekali Mbak Putri. Jadi kami ini dibantu sebenarnya oleh PHDI setempat gitu, baik melalui Ketua Banjar, tapi pada umumnya kita melalui PHDI dan juga Pembimas Hindu setempat. Begitu. Sehingga harapan kami ya mereka bisa memberikan data jumlah anak-anak yang memang statusnya itu adalah yatim piatu atau dalam tanda kutip kurang mampu juga ada. Berarti dari Yapindu minta data ke mereka berupa apa gitu maksudnya? Betul. Kami menggunakan database yang diberikan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini. Kami samakan semua datanya seperti itu karena one day seperti tahun kemarin, 2 tahun lalu itu dari Kementerian Sosial kan memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang usianya 17 tahun, di bawah 17 tahun ya, itu mendapat dukungan baik dari dinas sosial setempat maupun juga dari organisasi-organisasi lain setempat itu. Ini ada seleksi dong Pak, kan nggak semua, maksudnya yang terdaftar diusulkan oleh PHDI atau apa gitu diusulkan otomatis jadi anak asuh gitu, enggak kan? Ya, betul sekali. Jadi memang tidak semuanya menjadi anak asuh. Satu hal yang saya perlu garis bawahi bahwa yatim piatu itu tidak identik dengan dalam tanda kutip
kurang mampu ya. ya, betul. Nah, ini harus digarisbawahi dulu iya, nih. benar. Karena ada status yatim piatu secara ekonomi ada have ya, atas gitu kan ada. Tapi ada juga yang di bawah gitu ya. Nah, inilah yang kita perlu dukung. Nah, Bu Putu mungkin bisa gambarkanlah suasana kebatinan anak kita ketika tadinya orang tuanya lengkap ya, penuh keceriaan di dalam rumah tangga. Kemudian ya karena sesuatu dan lain hal, salah satunya mungkin menjadi disharmonis kan begitu. Seperti cerita saya tadi, misalnya salah satu ada yang dipanggil Tuhan, meninggal dan lain sebagainya. Suasana kebatinannya yang kita ini. Nah, inilah yang sebenarnya kita ajak mereka bergabung di Yapindu. Tujuannya tidak semata-mata, mohon maaf nih, sekali lagi tidak pernah kami mengajarkan tangan di bawah, tidak. Oh, jadi ini bentuknya Jadi begini, Bu. binaan. Iya. Jadi begini, Bu. Anak-anak ini kita ajak di dalam satu payung hukum yang namanya Yapindu, itu tujuannya untuk ke depan. Kedepannya itu apa? Mereka supaya bisa melihat teman-temannya yang lain bisa menatap ke depan lebih baik. Jangan berlama-lama sedih ataupun minder ataupun rendah diri, terpuruk atas keadaan itu. Ini yang kita dukung. Kita secara manusiawi bisa membaca suasana kebatinan anak-anak ini. Kalau mereka tidak kita arahkan, tidak kita dukung, kita tidak bantu, ya membantunya tidak semuanya dengan materi ya, tetapi nasihat, psikolog, pendampingan dan lain sebagainya. Berarti itu pendampingan secara psikologis juga membangun motivasi mereka ya. Betul sekali. Jadi untuk mengajak mereka anak-anak ini bergabung dengan kita pun juga nggak gampang. Iya. Ya, tidak gampang karena resistensi di mereka itu tadi ada rasa malu, rasa minder dan lain sebagainya. Ya, nah ini yang kita mau tanamkan di anak-anak kita ini supaya yuk kita lihat ke depan. Nih teman-teman kamu bisa loh. Yuk kita bergandengan tangan. Nah ini menarik Pak. Saya gitu. tuh tadinya pikir kayak beasiswa gitu doang, ternyata bukan itu cuma ya. efek dominonya aja itu gitu ya. Jadi perkumpulan kita ini tidak identik dengan tadi saya sudah katakan tangan di bawah ya, tidak. Tetapi bagaimana kita melihat ke depan. Kalau misalnya atas berkumpulnya anak-anak ini di tempat Yapindu, kemudian ada para dermawan yang mau berdonasi, membantu, nah itu adalah efek dominonya, gitu. Efek dominonya, ya silakan, monggo, kita akan salurkan, gitu. Kita tampung dalam satu rekening, kemudian kita tunduk kepada peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2023 tentang dana punil. Kita diaudit oleh akuntan publik dan kita terbuka untuk itu. Nah, ini Pak kan programnya itu berarti kan dia banyak sekali kegiatan, maksudnya pembinaan mental, psikologis dan lain-lain ke anak-anak itu. Selama ini berarti ada tenaga ahli psikolog atau apa gitu yang mendampingi atau gimana? Betul sekali. Mbak Putu. Jadi betul sekali. Dalam setiap kegiatan yang mungkin endingnya gini, Mbak ya. Kalau kita mengadakan acara kumpul dengan anak-anak gitu, pasti kita ada mentor di situ. Iya. Salah satunya beli Arsana seperti itu kan, beliau memang ahlinya di bidang itu. Memberi motivasi gitu ya. Terus ada Ibu Jendri ya, yang memang psikolog seperti itu, membuat permainan sedemikian rupa. Kita ajak mereka di situ gitu ya, supaya mereka melihat teman-temannya, loh kok bisa gitu ya. Ini sebagai satu contoh saja dulu, ketika anak kita di eranya COVID itu kan ada beberapa anak yang kehilangan orang tuanya ya, datang itu dengan ya lemes, sedih dan lain sebagainya. Astungkaro sekarang malah wah luar biasa gitu. Jadi kita melihat bahwa dengan bergabungnya mereka dengan kita, dengan Yapindu, loh kok dampak psikologi nih anak ini sudah bisa ini. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Mbok, ini agak unik sebenarnya. Misi lain yang kami sisipkan di situ sebenarnya adalah bagaimana mempertemukan antara bapak-bapak yang single parent ini dengan ibu-ibu yang single parent ini. Harapannya mereka bisa membentuk satu rumah tangga keluarga baru gitu, yang
Sukinah begitu ya. Itu harapan kita. Iya, Itu pun kita lakukan pada saat begitu ini. ya. Jadi kita double mission sebenarnya Merangkap seperti dalam itu. tanda kutip biro jodoh. Iya, kira adalah suatu kebahagiaan batin ketika kita mempertemukan beberapa ibu-ibu yang memang single parent dengan bapak-bapak yang single parent ini, kemudian mereka jadi membentuk satu rumah tangga. Nah itu misi terselubung yang kita sisipkan melalui, karena pada saat mereka anak-anak kita adakan pertemuan. Nah tadi kalau saya katakan saat mereka ketemuan, nah endingnya inilah kadang-kadang ada santunan, tali kasih, sembako, kemudian Nah, itu uang. baru saya mau nanya Pak, Itu. sumber dananya selama ini kalau kegiatan itu dari mana? Oke. Jadi yang pertama sumber dana itu pasti dari para donatur. Itu udah pasti ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kami ini transparan dan akuntabel terhadap seluruh donasi-donasi yang masuk. Jadi kalau pertanyaannya dari mana sumbernya? Semuanya dari donatur. Kami sebagai pekerja sosial ini sudah menghibahkanlah tenaga dan pikiran kami ini untuk bagaimana memberikan perhatian khusus untuk anak-anak kita ini. Karena kalau kami berprinsip kan kalau bukan kita siapa lagi? Jangan sampai orang lain yang memperhatikan mereka. Itu sedikit berbahaya nanti seperti itu. Oke, tadi kan ada untuk membangun kembali motivasinya mereka, mental, psikologis dan ada pelatihan keterampilan apa gitu untuk skill juga gitu? Yes. Jadi salah satu visi tujuan kita itu adalah sebenarnya memandirikan ya. Memandirikan anak yatim piatu kita ini ya melalui pemenuhan pendidikan berdasarkan keimanan Hindu. Jadi apa yang dimandirikan? Yaitu ekonomi dan finansialnya. Harapannya dengan anak-anak kita ini terpenuhi kebutuhan ekonomi dan finansialnya itu, ya intinya kita lebih mudah untuk mengarahkan, menyisipkan pesan-pesan agama, moral, etika dan lain sebagainya itu relatif lebih mudah. Tetapi ketika bagian yang seharusnya dirasakan oleh anak itu yaitu sekolah, ini tidak terpenuhi. Nah inilah kami agak sedih. Makanya mohon maaf saya bilang kalau bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu sampai September ini 5 bulan ini kami tuh harus mikir bagaimana caranya anak-anak ini bisa terbayarkan uang sekolah. Iya sih. Yang di negeri ya. Masa-masanya bayar sekolah. Iya gitu loh, kuliah. Yang kuliah aja setiap bulan mesti 1 juta. Ini anak-anaknya berarti dari banyak level Pak, dari beragam level ya? Betul. SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Sampai malah mahasiswa. Cuman kalau yang mahasiswa ini memang masih sangat selektif sekali kita. Iya. Sangat selektif karena memang fokus kita ini baru dari TK sampai dengan SLTA. Gitu. Dengan asumsi begini, ketika mereka lulus SLTA, kita akan bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan supaya dia bisa kompetitif di dalam mencari kerja. Di samping itu, kita juga ada beberapa relasi-relasi yang suka kita titipkan anak-anak kita. Itu, jadi kebetulan kita sedikit ada usaha kecil-kecilan begitu ya. Kita suka ada relasi baik di. Jadi anak-anak bisa dititipkan. Titip di situ. Ya magang dulu. Iya magang dulu. Kemudian ya. kalau bagus direkrut gitu ya. Seperti udah itu. ada Pak. Seperti itu yang kita lakukan sekarang. Udah jalan seperti sudah itu. jalan seperti itu. Gitu. Kemudian yang lulus SLTA yang tidak kita ini kita kasih keterampilan misalnya bahasa Inggris, ekspor impor. Luar biasa loh ini Pak. Akuntansi, pajak, seperti itu. Oleh karena itu, lokasi kita yang di CKS itu memang peruntukannya untuk sebentar, itu. di Cikeas ada panti asuhan atau apa ya? Jadi begini, di Cikeas itu kita branding kita sudah adalah sekolah ya. Karena memang kita ingin anak-anak kita di sana berkumpul nanti, kemudian sekolah di situ, ya sekolah formalnya ya. Sekolah lagi dibangun. Lagi dibangun. Tingkat SD apa? Betul. Jadi mulai dari SD, SMP, SLTA. Oh, lagi pembangunan sekarang? Lagi pembangunan. Luar biasa loh. Makanya kami sedang mengetuk pintu hati para donatur untuk mendukung pembangunan ini supaya bisa terwujud. Karena sekarang pun di sana kita sudah punya wantilan sudah, dingin juga seperti ini. Kemudian untuk 70 orang cukup. Tapi itu sekolahnya khusus untuk anak-anak ya tim piatu tadi berarti? Nah, idenya seperti itu, Mbak.
idenya seperti itu, tetapi kami menyadari betul bahwa operasional sekolah itu besar. Iya, betul. Sehingga mungkin nanti konsepnya adalah 70-30. Oke. 70 untuk umum, 30% kita sisipkan. Tapi anak-anak berbasis Hindu. kita. Masih umum. Oh, sekolah. Masih umum. Baik, tapi anak-anak ini anak-anak binaan disekolahkan di situ. Kemudian diasramakan karena kami punya asrama. Disiapkan asrama juga. Iya, sekarang pun sudah ada yang tinggal. Ini luar biasa loh di situ. sahabat Baskara. Saya sampai itu sesuatu yang maksudnya kita tahu itu ada sesuatu yang mulia, tapi untuk action tidak banyak loh yang berani mengambil langkah yang benar-benar tindakan nyata jadinya ya, tindakan nyata mendampingi anak-anak ini dari segala sisi ya. Berarti kan bukan cuman karena kan kita tahu sih ada yang memberi beasiswa, membantu uang sekolah kayak gitu. Tapi ini kan menyentuh sampai ke psikologis, menyentuh sampai ke mempersiapkan masa depan lah ya. Anak-anak. Ini gitu. Luar biasa Bapak. Ini sejak kapan sih sebenarnya Pindu ini udah ada Pak? Mbak, Yapindu ini didirikan pada saat Hari Valentine. 14 Hari Februari. kasih sayang ya. Tahun 2018. Jadi kami baru berusia 7 tahun. Ya. Baru berusia 7 tahun 7 dan tahun. sudah punya misi yang buat saya tuh misi yang sangat besar untuk memajukan sumber daya manusia Hindu ya khususnya ya. Luar biasa Bapak, saya terharu sampai saya nggak bisa ngomong ini. Banyak Bapak semangat. Bagaimana Pak? Saya penasaran awalnya Bapak ngajak orang-orang untuk membangun Yapindu ini gimana Pak? Wah, kalau pasti luar biasa ya. Jadi begini, berangkat dari satu ide sebenarnya. Mohon maaf ya, dulu saya kan besar di Sulawesi Utara ya. Jadi saya juga Sulawesi Pak, Sulawesi Tenggara. Saya Sulawesi Tenggara itu tetanggaan lah kita. Ya gitu ya, kita sama-sama Sulawesi ya. Jadi dulu kita di sana melihat banyak panti asuhan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin secara pribadi saya juga banyak terlibat begitu ya. Itu kan tapi kan dari saudara kita yang lain ya, gitu, beragama lain gitu. Jadi kemudian kita melihat loh kok di kita nih belum ada gitu kan. Maka kita kumpulkan nih teman-teman kita di Rawamangun gitu kan. Kita pengen membentuk satu yayasan yang khusus untuk menangani anak-anak yatim kita ini gitu. Kemudian di samping anak-anak kita juga mau yang lansianya ini. Nah sehingga sekarang kami pun Yapindu pun punya yang namanya rumah lansia atau apa? Lansia di CKS kita udah siapkan. Sudah, tapi belum ada yang ninggalin. Udah kita siapkan satu rumah khusus untuk lansia itu. In case suatu saat ada yang membutuhkan tempat tinggal, monggo silahkan. Di sana sudah ada pengurusnya berarti yang kami masih sekarang masih kami yang bekerja di situ. Nah, kalau sesuai dengan peraturan Menteri Sosial kan memang harus lengkap ya perizinan dan lain sebagainya, pengurus dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita sebagai pekerja sosial masih menangani itu gitu ya. Maka tadi ketika kita bicara tentang lansia gitu sebenarnya sederhana aja sih gitu. Jadi kalau sudah metempe monggo silahkan. Tapi kalau nggak metempe mari gabung dengan saya, dengan kami gitu loh. Nanti mohon maaf kalau ada apa-apa kita urus gitu. Dan ini sudah berapa? Ada yang sudah cabut lotre juga sudah ada. Cabut lotre maksudnya? Udah duluan. Oh, ya ampun. Ya ampun. Bingung cabut lotre. Udah ada. Jadi sudah ada Astengkare kita bisa selesaikan secara baik. Ya, tentunya kita menyelesaikannya itu dengan cara-cara yang apa ya? Kita boleh dikatakan masukkan mereka sebagai anggota kita gitu, kemudian kita cover mereka dengan BPJS dan lain sebagainya. Seperti itu sih yang kita lakukan. Ini khusus untuk lansia, tapi memang sosial yang lansianya memang sekarang sih mungkin sekitar 92 kali ya yang sudah menjadi ini. Jadi anggota. Jadi apa sih? Ya binaan jadinya. Binaan ya. Begitu sampai di Cikeas itu kita udah nyiapin kamar. Tapi belum bertempat di Cikeas ya, masih tersebar-sebar atau gimana? Anggotanya juga ya
kuat. Oh Nah, gitu. Ya, tapi maksudnya berarti mereka masih sebenarnya masih tersebar. di beberapa kota kali ya. Iya, seperti Yang itu. tadi 12 provinsi, berapa kota? Kalau lansianya baru di sini Jabodetabek. Kebanyakan Oh, Jakarta. Gitu. kebanyakan. Karena kalau keyatimannya baru kita Oh, khusus yatim yang, piatu itu kita fokus lah. yang tersebar di 12 provinsi Betul, tadi ya, karena Pak ya. kita mengharapkan sekali dukungan dari seluruh ormas dan lembaga serta pemerintah yang menaungi Hindu itu supaya bolehlah sedikit mendukung kegiatan-kegiatan. Suatu semangat sosial gitu. ini yang memang harus kita bangun ya Iya. di umat kita gitu. Jadi ya bahwa semua orang punya hak yang sama, semua anak punya hak yang sama Betul. untuk mendapatkan pendidikan, Kan. untuk mewujudkan mimpinya, Mimpinya, harapannya, dan tanpa batasan ya, harusnya tanpa batasan. Mimpi itu kan tidak boleh dibatasi. Batasi, ya. betul. Mimpi boleh setinggi-tingginya sahabat Baskara, tapi Ya. memang untuk sampai ke mimpi itu ada step-step yang harus dilewati, dan itu yang step-step ini butuh dukungan. Betul. Butuh dukungan dari kita semua ya, dari gitu. kita semua. Bapak, kendala terbesar selama menjalankan Yapindu ini. Terus terang saya pasti membayangkan ini tidak mudah, Pak. Pasti tidak mudah selama 7 tahun ini. Mbak Astungkare, untuk kendala terbesarnya itu sebenarnya adalah kita ingin mencari pekerja-pekerja sosial yang peduli untuk anak-anak kita. Saya sadar betul bahwa kadang-kadang di tokoh kita ada juga yang memang masih tidak mau ini dia ungkap ke permukaan gitu. Tetapi ya kami cuma bisa katakan kami ini pekerja-pekerja sosial yang tidak mengharapkan apa-apa. Nah, menemukan pekerja-pekerja sosial ini khususnya di daerah-daerah itu juga tidak mudah, Bu. Karena dia harus full time nggak sih, Pak? Atau gimana? Kalau ya mungkin begini, sederhananya adalah ya memang mereka harus selesai dulu dengan keduniawiannya. Iya, itu masalahnya, Gitu benar Nah, sih. karena ya kita juga maklum Selesai dengan diri sendiri dulu ya. gitu loh. Istilahnya, mohon maaf, kita namanya pekerja-pekerja sosial itu kan ketika kita ngelihat anak-anak itu tersenyum, Itu bahagianya Waduh, nyes banget ya, itu Pak. enggak bisa dibayar dengan uang itu. Tapi ketika melihat mereka, nih besok saya katakan nih, besok kami akan menjemput seorang anak dengan bapaknya yang memang butuh dukungan kita. Dia dari Jawa. Mau diajak ke Cikeas. Terus mereka mau tinggal di Cikeas gitu. Apa gimana? Nantinya. Nah, ini dibutuhkan persuasi. Ya, supaya anaknya sekolahnya juga tertata. Saat ini anaknya putus sekolah. Saya tidak mengatakan anaknya putus sekolah, tetapi informasi yang kita terima bahwa bapaknya ini ya secara ekonomi kehilangan lah kemampuan ekonominya. Kemudian anaknya jadi harus kami deketin untuk bisa kami ajak. Dulu sebenarnya sudah pernah kami ajak, tetapi mungkin ada pertimbangan lain belum. Tapi sekarang sudah ada di BSD malah tuh anak. Gitu. Jadi besok malam kami akan jemput untuk ya kita ajak bersama-sama. Berarti di Cikeas itu kan sekolahnya saat ini belum jadi ya? Belum, tapi sebelah kan ada sekolah. Oh, berarti nanti Kita disekolahkan, titip di sebelah. dititipkan di sekolah umum ya? Ya, termasuk kita juga harus memperhatikan bapaknya ya. Kita rencananya kita mau coba kedengerannya dulu dia itu bisa jualan gitu kan. Oh iya, mungkin coba bisa. nanti Yapindu akan pikirkan bagaimana sistemnya untuk mendukung ekonomi bapaknya supaya bisa mandiri. Jadi semuanya dibangun ya, anaknya diberikan pendidikan yang layak, orang tuanya juga ya harus dicarikan solusinya. Solusi jadi gitu loh. Iya benar-benar. Jadi tuntas kita menyelesaikan nantinya. persoalan di dalam rumah tangga ini gitu karena kan mamanya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada gitu ya. Jadi moga-moga besok bisa ada solusi dan jalan keluarnya.
Wah, luar Itu. biasa, Jadi kita akan Bapak. tampung lagi di Cikeas. Jadi ya seperti itulah Bu pekerjaan Boleh kami. nanti kami sekali-sekali Oh, main dengan ke senang Cikeas. hati. Nanti teman-teman Baskara, sahabat Baskara kita live dari Cikeas Boleh, mungkin kapan-kapan. boleh dengan senang hati, boleh kita ada Kita lihat tempat kok. situasinya langsung di Iya. sana. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan pasraman-pasramannya kalau sudah jadi ya Betul, Bapak ya. betul, Jadi teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita di pasraman kan di Jabodetabek ini banyak sekali pasraman-pasraman. Kita ajak untuk bertemu langsung, Ya. melihat kondisi di sana dan bertemu teman-teman. Iya, iya. Teman-teman binaan ya, Iya. teman-teman yatim piatu. Jadi kita bisa saling menguatkan, Menguatkan. saling mengisi satu sama Jabodetabek itu lebih dari 200 anak kita. anak binaannya. Iya. Wah, banyak sekali ya ternyata Jabodetabek. ya, Jabodetabek. Iya, Itu termasuk dari semua level iya, ya. dari semua level. Di Bekasi benar, kita benar, bekerja benar. sama dengan ada seksi apa namanya di sana itu penanggulangan apa gitu ya. Oke. Kita itu kalau di Depok, kemudian di Banten malah semuanya sudah gitu. Seperti Baik, itu sih. Bapak, terakhir, Iya. harapan terbesar Bapak Yapindu ini mau bagaimana? Yang pertama tentunya semakin lebar sayapnya untuk mengayomi anak-anak kita mulai dari Medan sampai dengan di Papua. Itu harapan kita. Ya, kita akan bentuk pengurus-pengurus di daerah-daerah, didaftarkan di pemerintah daerah untuk bagaimana pemerintah juga hadir untuk anak-anak kita seperti halnya saudara-saudara kita yang lain. Lagi-lagi tantangannya mencari pekerja sosial yang mempunyai dan mampu meluangkan waktunya, yang itu agak susah. Seperti itu kendalanya. Tapi nggak apa-apa. Ya, tapi kita berharap. Iya, itulah dinamika Iya. pekerja sosial beda. Kalau pekerja-pekerja lain ya gitu. Ya, Astungkara sih selama ini masih bisa jalan lah gitu. Di samping kami terus melakukan tour of duty keliling. Investasi karma, Pak. Investasi karma baik, investasi masa depan. Iya. Kami cuma peduli saja sama anak-anak tanpa mengharapkan apa-apa masalah ke depan bagaimana nanti, apakah ada orang bilang wah udah menanam apa namanya karma untuk menuju ke sana. Ya kami belum sampai Itu bonusnya Pak ya. Bonusnya Betul. barangkali itu, Masalah karmanya dicatat apa itu bonusnya. Bonus nanti Yang penting di situ. sekarang kita Iya. berkarmanya yang baik ini ya. Iya, yang penting sesuai dengan jalan. jalanin aja dulu. Seperti itu sih. Nggak ada maksud apa-apa. Pokoknya kami ini pekerja sosial sudah menjalankan apa yang menjadi panggilan hati kita. Setengahnya kita diberikan relawan-relawan juga yang membantu kita gitu. Sekitar 6 orang lah. Nah inilah yang kita ajak bekerja untuk bagian administrasi, bagian operasional, bagian driver, bagian pengantaran, packing dan lain sebagainya. Pokoknya kalau mau ada acara ya sudah mereka seksi sibuknya. Anak-anak ini juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan keagamaan ya pasti ya Pak ya. Dilibatkan. Baik, luar Gitu. biasa. Wah, Bapak saya mendapat pencerahan luar biasa hari ini berbincang tentang Yapindu. Iya. Saya sama ini pernah sih dengar Yapindu, yatim piatu Hindu. Bayangan saya itu hanya sekedar memberi beasiswa, memberi bantuan pendidikan gitu. Ternyata jauh lebih mendalam daripada itu. Sahabat Baskara, anak yatim piatu, tidak ada orang yang ingin menjadi yatim. Itu. Tidak ada orang yang ingin menjadi piatu. piatu. Bahkan yatim piatu Betul, sekaligus. pun. Tidak pernah ada yang berharap seperti itu. Betul. Tapi ketika kita menemukan kondisi seperti itu, mereka tetap harus bisa membangun mimpi dan harapannya. Setuju. Dan kepedulian terhadap anak yatim piatu bukan hanya soal materi, tapi juga memberikan lingkungan yang nyaman untuk mereka bertumbuh sehingga bisa bangkit dengan kepercayaan diri yang lebih besar. Betul. Membuktikan bahwa latar belakang mereka bukan menjadi penghalang untuk maju bersama. Setuju sekali. Baik Bapak, Mantap. ini luar biasa Sahabat Baskara. Mudah-mudahan dengan kita obrolan hari ini bisa membuka hati kita semua. Mari kita berikan dukungan terbaik. Yapindu bertumbuh semakin besar di mana saja di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Kita dukung anak-anak Hindu kita.
Betul. Nanti untuk Punia atau Ya. dan lain-lain boleh nanti silahkan diakses di Website bisa. website-nya Yapindu ya. Paling gampang sekali adalah BNI, yaitu 200 500 9447. Wah, 200 500 9447. 7. Wah, saya langsung hafal. Rekening Baik. satu-satunya untuk menampung semua. Luar biasa. Kecuali, satu hal lagi bahwa BDDN juga telah membuatkan QRIS untuk kita. Oke, jadi ini kerjasama juga dengan BDDN ya, Badan Dharma Dana Nasional. Seperti Baik, itu. sahabat Baskara, mari sama-sama kita membuka diri, membuka hati, dan menciptakan ruang nyaman untuk sesama dan semua. Kami tutup podcast hari ini dengan Bapak, terima kasih sekali lagi Pak. Saya yang berterima kasih. Bapak Rama. Betul. Pak, kita hari ini merah putih Indonesia ya Pak. Nanti tayangnya Agustus ini. Merah putih. Iya, Kami iya. tutup Pak podcast hari ini dengan para Mas Santi. Ya. Om Santi 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 Om.